Entos. Entos itu apa? Entos artinya sudah. Oh. Kadia artinya sini, nya artinya iya. Oke gengs, jadi kita lagi buka packingan kue yang dimasukkan oleh nenek dan mamaku. Ini aja nih kue nih dari bapakku nih, 6 toples. Ini di Tupperware, ini isinya semuanya kue, keripik, dan ini belum masuk Tupperware nih. Nih ini belum masuk Tupperware. Ini tuh Tupperware ini tuh udah lama aku nggak pakai, udah aku susun. Nih ini tuh berisi semua ya, ini berisi semua. Oncom belum dibongkar, timun belum dibongkar, gula, ada pisang tanduk, dan satu koper juga ini ada Indomie mie kocok Bandung, 1,5 koper. Dan wih, Masya Allah, Tupperware yang sudah disusun akhirnya dibongkar kembali. Dan aku tuh heran juga, mereka itu mamaku dan nenekku ya, dia ngasih aku makanan kayak mau hajatan. Ini tuh isinya gini, makanan kampung, memang makanan tradisional Kampung kan? Ini isinya begini semua. Ini keripik, ini mamaku bikin langsung beberapa hari yang lalu karena dia tahu aku sama suami doyan keripik. Sama dul. Dan ini juga keripik. Aku sampai pusing mau natanya seperti apa, mau makannya gimana. Tapi kalau masalah makan, memang aku mau panggil teman-teman ke rumah. Dan Masya Allah, banyak banget ya Dul ya. Itu hari ada keripiknya yang dimakan, masak bagus sedikit, baku dulu kasih itu apa lagi? Royko sapi. Saking maunya gue pakai royko sapi. Nah ini ada juga ada itu hari yang kayak gini dibuat ya Kak. Dibuat bentuknya yang 2 tahun aku sampai kepulangan kita berikutnya. Kan rencananya bulan Mei Juni 2 bulan lagi itu aku mau pulang kampung. Kayaknya ini makanan gak akan habis sampai aku pulang lagi ke Cianjur. Masya Allah banyak banget. Kata suamiku kayaknya 2 tahun baru habis makanan. Masya Allah. Dan ini dia surat swab kita kemarin, benar-benar nggak kepake di Jakarta. Ternyata guys, di Jakarta itu di bandaranya walaupun ada tertulis aturannya, perlihatkan peduli lindungi, perlihatkan EHAK, tapi pada kenyataannya waktu kita pulang tadi itu vaksin pun nggak ditanya, aplikasi peduli lindungi nggak ditanya, surat swab juga nggak ditanya. Padahal ini surat swab ini kita sudah khawatirkan sejak pertama kali kami datang ke sana gitu. Kita mikir, wah swabnya di sini di mana ya? Karena itu kan di kampung sekali, jadi yang ada juga cuma bidan, puskesmas jauhnya 8 kilo, sedangkan rumah sakit itu 30 kilo jauhnya. Dan mereka juga ternyata nggak bisa lakukan swab gitu. Dan ini kemarin waktu kita pulang, sepanjang jalan kita datangi klinik yang ada, rumah sakit yang ada, kita tanyain bisa swab nggak. Nah, baru kita dapat setelah jalan sekitar 40-50 kilo. Baru ada klinik di Sukanagara yang bisa melakukan swab, dan itu pun swabnya serius banget. Dia tusuknya seperti waktu masih awal-awal pandemi gitu, dalam banget dan serius banget. Padahal kita pakainya cuma untuk keperluan terbang gitu. Dan inilah jadinya. Kemarin kan sempat saya videokan waktu mobil kami tuh berhenti untuk swab gitu di Sukanagara. Itu pun sudah deg-degan bukan main, karena saya sendiri tuh dari hari Rabu kemarin sampai sekarang pun saya tuh masih sakit gitu. Demam, meriang. Sampai sekarang pun saya ini berubah menjadi sakit batuk. Dan ternyata di Bandara Jakarta ini sama sekali nggak dipakai, nggak ditanyain surat swabnya gitu. Sebenarnya saya sudah dikasih tahu sama waktu
kami singgah di rumah sakit Pagelaran, situ ada dokternya. Dia bilang dia minggu lalu habis pulang ke Palembang. Dia bilang dia nggak ditanyain vaksin, nggak ditanyain apapun, bisa pulang. Makanya ketika saya bilang saya pengen swab, dia heran, loh kok masih pakai gituan ya gitu. Karena menurut pengalaman dia, minggu lalunya dia habis pulang ke Palembang gitu, dan nggak ditanyain apapun, vaksin, peduli lindungi, surat swab apa. Tapi katanya dia bilang, tapi saya pikir saya harus jaga-jaga juga gitu, karena kan beda orang, beda caranya ngejaga gitu. Siapa tahu saya ketemu sialnya gitu yang pengen nunjukkan, kita tunjukin hasil surat swab kita gitu, dan ternyata guys nggak ada pakai beginian gitu ya. Hitung-hitung nyumbang lah ke klinik di yang kami singgahi kemarin itu. Dan benar-benar deh di sana itu yang benar-benar kepake untuk jalan itu hanya 2 hari. Selebihnya itu dijalani dengan sakit guys. Sudah saya sendiri ini sakit sejak hari Rabu, sampai sekarang pun saya merasa belum 100% fit. Kalau sekarang ini yang saya rasakan sekarang lebih sering batuk sih. Makanya kemarin was-was juga waktu di swab gitu, takutnya positif, tapi hasilnya negatif. Ini saja suaraku ini saya buat-buat guys supaya bisa bagus seperti ini. Tapi kalau saya betul-betul itu suaraku kayak begini, itu suaraku mau hilang guys. Kecuali saya tekan jadi kayak suara penyiar radio. Tapi kalau nah itu kalau suaraku saya buat-buat baru bagus, tapi kalau saya betul-betulin itu suaraku kayak mau hilang guys. Kecuali saya tekan seperti suara penyiar radio. Itu benar-benar hanya 2 hari yang full jalan-jalan, ya 2 atau 3 hari lah. Selebihnya tuh kami sakit bergantian gitu. Dia di awal-awal 5 hari awal, saya di 5 hari terakhir. Saya harus pindah ke kamar supaya suaraku nggak kedengaran sama Jija. Jadi Jija itu sejak kedatangan awalnya cukup hanya 6 jam gitu, dia sudah akrab sekali sama neneknya gitu. Sejak saat itu sampai kita pulang pun itu Jija nggak kami urus gitu, nggak kami pegang. Karena dia pun juga nggak mau gitu, dia sering lari-larikan kita gitu, dia hanya mau sama neneknya gitu, tidur, makan, mandi, apapun itu, bermain. Jadi Jija itu benar-benar lepas dari kita sama sekali, kami nggak urus gitu, karena dia juga nggak mau diurus sama kita gitu, nggak mau dipegang sama kita. Dan sejak hari pertama itu dia sudah bilang dia nggak mau balik lagi ke Makassar. Nah, saya pikir kalau begitu itu sudah susah dia kalau begitu. Jadi saya selalu bilang, kita jangan pernah bilang sama Jija kalau kita itu mau pulang ke Makassar gitu. Bilang aja kalau kita mau balik ambil mobil gitu. Kita pulang dulu ke Makassar, ambil mobil, baru mobilnya kita bawa lagi ke Cianjur gitu untuk kita pakai jalan-jalan. Dan juga kita bisa banyak bawa mainan dari sini gitu, supaya dia mau ikut dan gak nangis kalau diajak pulang gitu. Dan kemarin itu susah sekali dia gitu mau ikut pulang gitu. Sampai-sampai neneknya itu harus ikut dulu di dalam mobil. Awalnya neneknya itu mau temanin jalan sampai ke Jakarta gitu, tapi saya bilang jangan, kasihan kita empet-empetan di dalam mobil gitu. 1 jam 2 jam sih oke, tapi kalau sampai Jakarta itu bukan perjalanan yang mudah gitu, apalagi bagi orang tua. Jadi saya pikir temani aja Jija sampai Jija tidur gitu. Kalau sudah tidur baru neneknya turun dan dijemput sama orang rumah gitu untuk balik ke rumah. Dan akhirnya kemarin itu neneknya ikut nemenin Jija sampai di Tanggeng, sekitar 14 kiloan lah dari rumah gitu. Baru neneknya turun dan dijemput gitu, dan kemudian kita lanjut perjalanan ke Jakarta.
Nah, pas Jija sadar itu, Jija itu nangis-nangis, ya ampun, susah sekali dikasih berhenti. Sampai sekarang pun, sampai tadi tiba di sini pun Jija itu langsung nangis-nangis. Ya kita bilanglah nanti kita belikan nenek tiket, nanti kita ajak nenek ke sini, nanti kita telepon nenek, ya begitu-gitulah, ditenangin sebisanya gitu. Jadi itulah ya, hati anak-anak yang masih polos itu bisa membedakan, bisa merasakan mana yang membuat mereka nyaman jika berada di samping orang tersebut gitu. Jadi terima kasih sekali untuk keluarga di Cianjur, bukan hanya kepada saya tapi terutama kepada anak-anak gitu. Luar biasa baiknya gitu, luar biasa perhatiannya kepada kami dan juga anak-anak gitu. Sampai anak-anak itu nggak bisa lepas dan bahkan nggak mau sama kita gitu waktu selama di sana gitu. Bukan hanya sama nenek tapi juga sama semua-muanya, karena anak-anak itu akrab sama semua keluarga di sana gitu, karena ya mereka tahu mana yang baik gitu, semuanya baik. Apalagi sama Jija ya, untuk Jija yang baru pertama kali pergi ke sana dan bertemu dengan orang-orang di sana gitu. Kalau dulu kan udah pernah ke sana ya, jadi orang-orang di sana itu sudah akrab lah sama Dul gitu, sudah terbiasa. Tapi kalau untuk Jija itu dia baru pertama kali ke sana dan dia sudah senyaman itu di sana gitu dan nggak mau pulang. Kalau ditanya dia orang mana, Jija jawab orang Cianjur gitu. Bahkan di sana itu mereka selalu, bukan selalu, kadang-kadang ngikutin gitu teman-temannya bicara pakai bahasa Sunda gitu. Oh ya, salah satunya juga yang bagus di sana itu karena di sana kan jelek jaringan. Jadi kami itu nggak pernah main HP gitu, apalagi saya gitu buka-buka YouTube itu nggak pernah main medsos, Facebook juga itu nggak pernah karena nggak ada jaringan, susah banget gitu. Jadi positifnya itu anak-anak di sana itu main sama anak-anak lainnya gitu. Kalau enggak gitu pergi ke masjid. Jadi kegiatan anak-anak itu positif, nggak ada yang pegang HP gitu selama di sana. Benar-benar main sama teman dan juga ke masjid. Semuanya kegiatan yang positif gitu. Dan pada akhirnya berakhirlah liburan kita kali ini. 2 minggu itu terasa sangat singkat sekali. Bahkan udah sampai 2 minggu total di sana itu kan 12 hari gitu. 4 hari kepake waktu perjalanan, kemudian itu sakit, dan mungkin hanya 3 hari untuk jalan-jalan. Tapi walaupun begitu kita gunakan dengan maksimal gitu. Mudah-mudahan kami bisa pergi ke sana lagi gitu. Nggak nunggu sampai 4 tahun lagi gitu. Mungkin kalau ada rezekinya gitu bisa jalan-jalan lagi ke sana gitu. Nah ini nih, mereka sudah ada di sini. Kita tanya sebentar. Sudah tahu nggak bahasa Cianjur? Tahu. Apa coba contohnya yang ditahu? Hah? Entos. Entos itu apa? Entos artinya sudah. Oh. Kadia artinya sini, nya artinya iya. Kalau 3 apa? Tilu. Oh, tilu. Nah. Apalagi di? Nya. Kalau entong artinya jangan. Oh. Kalau ayam artinya enggak. Oh, gitu. Wih, pintar-pintarnya tahu, Wak. Dulu sudah tahu karena ada Hanif itu bilang bahasa Sunda, jadi dulu tahu nih apa yang Oh, dibilang. gara-gara ada Hanif bahasa Sunda terus. Dulu jadi tahu nih. Tapi harus tahu semuanya. Iya, Dulu tuh nanti. rasanya tuh ingin sekali ajak itu dia Hanif ke sini. Kenapa? Suka main sama dia Hanif. Lucu kah? Lucunya, Dik? Cepatnya larinya, hei. Hah? Nah, ini pas ada video di situ, ayah suaranya kayak hilang gitu. Iya, suara ayah tuh lagi rusak. Contohnya tuh kayak begini. Hah? Ini sudah tahu suaranya rusak, minum lagi es teh lagi tadi. Habis enak sih. Nanti sebentar, ayo minum obat deh. Gak ada obat. Mau carilah. Udah teman-teman.
Dadah. Tunggu dulu. Jangan lupa like dan subscribe dan komen.